Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi bersama tentang metode numerik. Nah, tentu karena awalan hari ini kita cuma apa itu deskripsi, apa itu metode numerik, apa itu manfaat kuliah ini, kemudian sistem penilaian yang digunakan, berikut juga software-softwarenya yang digunakan. Nah, yang pertama ada pepatah tak maka tak sayang. Kita bahas metode numerik dulu. Nah, ini persoalan yang melibatkan modal matematika yang banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya fisika, kimia, teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan seterusnya. Nah, misalnya yang terkenal dari fisika E sama dengan mc kuadrat, kimia misalnya model Volterra dan seterusnya sampai model elektro. Nah, model-model matematika ini sebenarnya kan ini model matematika tapi diterapkan di berbagai bidang. Kita nanti pakai persamaan diferensial, pakai persamaan bukan non-diferensial, dan lain-lain. Nah, sering model matematika tersebut rumit dan tidak dapat dijelaskan dengan metode analitik. Apa sih metode analitik itu? Nah, metode analitik itu adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim. Ini sudah dijerangkan tentang misalnya aljabar linear, kalkulus, diskrit itu adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim. Nah, yang ini tidak lazim ya. Nah, kebanyakan persoalan matematika tidak dapat dijelaskan dengan metode analitik. Jika metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari menggunakan metode numerik. Jadi, hal-hal yang tidak lazim tadi, yang tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik, kita pakai metode numerik. Nah, jika metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari dengan metode numerik. Jadi, pemodelan matematika tadi kita tidak bisa selesaikan dengan metode analitik, kita bisa selesaikan dengan metode numerik. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Jadi kita perlu teknik dan formulasi untuk memecahkan suatu perhitungan. Nah, metode numerik adalah cara penyelesaian matematis yang dikembangkan dari cara analisis dan memasuki wilayah simulasi. Kita nanti simulasikan. Nah, simulasi bagaimana? Kita nanti manual dan pakai software. Jadi ada dua cara di sini. Nah, terus simulasi dilangsungkan dengan menggunakan media komputer. Nanti kadang-kadang saya pakai MATLAB, tapi biasanya anak-anak protes, maka saya pakai Python, pakai Google Colab. Nanti saya praktekkan sedikit. Kemudian mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki konsep dasar metode numerik, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode numerik dibandingkan dengan metode lainnya dengan ketepatan hasil dan penerapannya. Nanti kalau kita melihat agak ke depan, skripsi itu kan kita pakai metode tertentu. Nah, di sini metode numerik kita akan mencoba kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, kemudian ketepatan hasil dan penerapan. Jadi misalnya kalau nanti kita bicara komputer ada metode waterfall, RAD, dan seterusnya, ada kelebihan dan kurangnya masing-masing, kita bandingkan untuk ketepatan hasil dan penerapannya. Nah, tahapan di metode numerik, apa saja sih tahapannya? Ada 6 tahapan di sini yang harus dilakukan untuk metode numerik, yaitu yang pertama, pemodelan semua parameter dalam persoalan dimodelkan dalam bentuk persamaan matematika. Jadi ada persamaan dulu atau ketidaksamaan matematika, kita modelkan terlebih dahulu. Misalnya tadi kita ngambil contoh E sama dengan mc kuadrat, kita modelkan seperti itu. Kemudian formulasinya E sama dengan mc kuadrat. E itu apa, M itu apa, C apa. Kemudian menyusun algoritma dari metode numerik. Nanti ada macam-macam metode ya. Misalnya ada biseksi, regula falsi, Newton, secant, Lillie force, dan banyak nanti kita belajar algoritma-algoritmanya. Nah, kemudian pemrograman. Algoritma yang telah disusun diterjemahkan dalam bahasa program komputer, kemudian operasional. Program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum menggunakan data sebenarnya. Atau kadang-kadang biasanya kita sebutnya pre-processing data. Yang keenam adalah evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan hasil menggunakan data sebelumnya, hasil yang diperoleh diinterpretasikan.
Seperti itu 6 tahapannya. Nah, terus untuk TI gimana sih? Apa sih manfaatnya untuk orang-orang TI sebenarnya ini? Nah, bagi ahli informatika, metode numerik sangat penting sebagai alat bantu untuk menyelesaikan suatu persoalan yang rumit secara numerik. Jadi dapat alat bantu menyelesaikan suatu persoalan yang rumit secara numerik. Dalam memecahkan persoalan tersebut, seorang ahli informatika memiliki peran dalam melakukan formulasi numerik. Kita formulasikan dulu, menyusun algoritma numerik yang dipilih. Kita pilih algoritmanya, menerjemahkan dalam bahasa pemrograman. Kita terjemahkan dalam bahasa program, terus menjalankan program tersebut dengan sejumlah data uji atau biasanya orang menyebutnya kita simulasikan. Nah, sistem penilaiannya di mata kuliah ini yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, kemudian UTS 35%. Untuk perbaikan UTS membuat artikel dengan tingkat plagiasi maksimal 30%. Nanti dijelaskan sambil jalan. Kemudian UAS-nya juga 35%. Perbaikan UAS-nya membuat program secara mandiri 1-2 mahasiswa dan dipresentasikan secara langsung depan mahasiswa. Nah, akan saya coba pakai salah satu metode ya. Kita misalnya pakai Python di sini, Google Colab. Yang sudah pernah ikut kuliah saya sangat familiar ya dengan Google Colab. Sini nanti kita misalnya pakai metode biseksi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Seperti biasa import dev. Misalnya kita run dulu ya. Ini hanya uji coba aja, tidak saya terangkan lebih lanjut. Soalnya nanti diterangkan lebih lanjut ada waktunya sendiri. Nah, seperti biasa Google Colab awalnya butuh waktu untuk connect ke server pusat, jadi mungkin agak lama. Nah, misalnya nilai awalnya saya masukkan 1, nilai awal A, kemudian nilai awal B saya masukkan 1,4. Ingat, tidak koma ya, tapi tidak ya. Kita pakai bahasa mereka orang barat. Nah, terus 1,4. Berapa nilai persisnya? Misalnya 0,02 kita masukkan. Oke. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya 1,275 dengan nilainya min 0,00443. Nah, seperti ini contoh metode biseksi, metode yang paling klasik di metode numerik. Akan kita lebih pelajarinya besok. Ini cuma simulasi aja, pengantar aja. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.